Baik, selanjutnya adalah penerapan text mining, ya. Text mining application. Apa sih penerapan dari apa saja ya penerapan dari text mining itu? Saya yakin kita semua setiap hari pasti sudah berurusan dengan beberapa hal yang nanti kita paparkan. Yang pertama adalah spell and grammar checking. Di sini kita bisa lihat ada salah ketik, ya. Dan harusnya text mining di sini tulis text mining. Kemudian dia akan memberikan suggestion, saran dari penulisan yang kita tadi salah tulis gitu ya. Dia akan mengecek secara grammar maupun secara penulisan. Dan ini memberikan alternatif dan mengkoreksi dari salah tulis yang sudah kita lakukan. Kemudian juga ada word prediction, di bagaimana kita memprediksi, kita mendapatkan prediksi ya, bukan kita yang memprediksi. Kita mendapatkan prediksi dari input yang sudah kita tuliskan, misalnya natural lan gitu ya. Kita tidak mungkin di sini natural lancar atau natural lantang atau dan seterusnya ya, karena di sini kata natural dan language ini mungkin secara probabilitas dia banyak ditulis oleh user atau secara probabilitas dia sering ditulis secara bersamaan. Kemudian juga ada text summarization, jadi di sini ada generation dari short summary dari dokumen gitu ya. Kita mengenerate ringkasan, kalau bahasa Indonesia peringkasan dokumen. Dari ringkasan dari sebuah dokumen kemudian dibuat ringkasannya seperti apa. Jadi inputnya adalah artikel yang panjang, kemudian di situ diproses sehingga diperoleh summary atau ringkasan dari dokumen yang kita berikan. Application text mining setelahnya ada information retrieval. Jadi bagaimana si user itu mendapatkan relevant information, informasi yang sesuai dari input berupa query yang sudah dituliskan sebelumnya. Misalnya ketika memasukkan tulisan word embedding yang keluar apa, misalnya inputnya Apple, Apple yang dimaksud apa, apakah Apple buah atau Apple merek, dan seterusnya. Kemudian juga ada sentiment analysis, jadi bagaimana melakukan identifikasi sentimen dan opini terhadap suatu teks ya. Semisal ini banyak juga dipakai oleh perusahaan-perusahaan untuk melihat review konsumen terhadap produk mereka, ya. Apakah produk mereka itu mendapatkan tanggapan yang positif atau tanggapan yang negatif dari masyarakat. Atau juga mungkin bisa dipakai terkait dengan para politisi gitu ya. Ketika mereka ingin mencalonkan diri sebagai politisi atau mungkin sebagai presiden atau pejabat atau apalah gitu ya, itu dia pengen tahu nih masyarakat nih sentimennya terhadap saya kayak gimana gitu. Dia bisa gunakan sentiment analysis. Lalu juga ada text categorization, yaitu kita melakukan pengelompokan dari artikel. Kita klasifikasikan apakah artikel ini artikel yang kategorinya termasuk dalam teknologi, dalam kategori sport atau olahraga, entertain, dan sebagainya. Jadi inputnya adalah teks apapun, kemudian kita bisa mendapatkan hasil klasifikasi dari teks tersebutnya. Kemudian juga ada topic modeling, jadi ini discovering the topics that occur in a collection of documents. Jadi kita bagaimana menemukan topik-topik yang ada dari suatu korpus atau suatu teks, ya, dengan salah satu metode yang cukup terkenal yaitu dengan metode LDA atau Latent Directed Allocation. Ada non-matrix factorization. Ini misalnya kita butuh tahu nih topik apa saja yang ada di dalam suatu data gitu ya, kita bisa gunakan topik modeling. Kemudian juga question answering. Nah, mungkin teman-teman juga sudah sangat familiar dengan yang namanya chatbot. Jadi ketika kita input suatu pertanyaan, ya, si chatbot itu bisa menjawab dengan jawaban sebagaimana manusia melakukan memberikan jawabannya. Jadi ini salah satu penerapan text mining yaitu question answering. Kita memberikan input pertanyaan kemudian dijawab sebagaimana kita bercakap-cakap dengan manusia. Kemudian juga ada machine translation, translating a text from one language to another, di mana kita biasanya melakukan ini ketika kita tidak tahu bahasa Inggrisnya apa, atau mungkin ada suatu kata bahasa Inggrisnya apa, atau bahasa yang lain mungkin di situ.
Kemudian juga ada name entity recognition. Name entity recognition atau NIR ini kita bisa pakai untuk mengidentifikasi entitas-entitas. Misalnya inputnya di sini adalah suatu paragraf gitu ya, kita bisa identifikasi, oh ini ada nama publisher, ini ada nama person, ini ada nama design, ini ada nama color, kemudian ada season, occasion, dan seterusnya. Ada brand juga. Jadi bagaimana kita bisa mengenali entitas-entitas yang ada di suatu teks.